Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam jumpa dalam program Rehat, Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 4 November 2022. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Allah Bapa yang di surga, Bapa yang penuh kasih dan yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam tadi. Hingga pagi ini, kami akan kembali mengangkat sejumlah aktivitas dan rencana kami. Namun sebelumnya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Arahkan hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami dan menerapkannya. Ampuni segala dosa kami, dan terimalah doa yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 1 sampai dengan 11. Di bawah perikop, Paulus di hadapan Mahkamah Agama. Sambil menatap anggota-anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Tetapi Imam Besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Membalas itu, Paulus berkata kepadanya, "Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat. Namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku." Dan orang-orang yang hadir di situ berkata, "Engkau mengejek imam besar Allah?" Jawab Paulus, "Hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu." Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras. Katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya." Maka terjadilah perpecahan besar, sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu, ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Pada malam berikutnya, Tuhan berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Demikianlah firman Tuhan. Renungan hari ini diberi judul Hati Nurani yang Murni. Dalam bahasa Toraja, Banang Pute lan Sukaran Ina. Kisah pengucilan, persekusi, hingga penganiayaan berat bukan hal baru bagi orang Kristen. Yohanes Pembaptis, Yesus, Paulus, Stefanus, gereja perdana,
sampai para martir sekarang ini sudah terbiasa dan akrab dengan berbagai penghambatan. Lalu dalam situasi sulit seperti itu, apakah Allah lepas tangan? Tidak. Ternyata Allah pun memakai segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang percaya, termasuk memakai situasi yang berbahaya yang dialami Paulus. Paulus sendiri selamat dari upaya pembunuhan yang dirancang orang Yahudi, justru karena ia dipenjarakan oleh orang Roma. Dengan hati yang tulus dan jujur, Paulus terbuka mengatakan kebenaran sebagai dasar pengambilan keputusan serta demi menyenangkan Allah. Hati nurani yang murni meneguhkannya untuk tetap hidup menjadi saksi Allah, kendati ia berada dalam tekanan. Pekabaran Injil mula-mula lebih diwarnai dengan hambatan dan penganiayaan, namun juga dibarengi dengan adanya strategi misi. Dengan hati yang murni, kita pun tetap yakin bahwa Yesus Kristus adalah pembela terbaik. Sehingga walaupun kita dihambat dalam berbagai bentuk, namun kejujuran hati nurani malah bisa memecah belah pihak-pihak yang melawan atau akan menganiaya kita. Karena kemurnian nurani Paulus sendiri, maka Allah menampakkan diri bagi Paulus. Allah datang meyakinkan dan menguatkannya untuk terus menjadi saksi Allah di Roma. Allah selalu punya tujuan bagi kehidupan kita. Karena itu, di tengah berbagai masalah, tetaplah setia dan berfokus pada Kristus Sang Pembela. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Milikilah nurani yang murni, tetaplah teguh menjadi saksi Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersyukur dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kekal, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih pagi ini firman-Mu kembali menyapa dan menguatkan kami untuk selalu percaya bahwa Allah selalu punya tujuan dan rencananya tidak pernah gagal. Allah Bapa dalam surga, pimpin agar setiap dari kami selalu percaya akan pertolongan Allah yang sejati, sempurna, nyata dan tepat dalam hidup kami. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan masuk dalam serangkaian aktivitas, tugas maupun tanggung jawab kami. Berkati dan lindungi ya Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan, itu akan tetap berfokus pada kemuliaan nama-Mu. Segenap dan seisi rumah kami, orang tua dalam pekerjaannya, dan anak-anak dalam pendidikannya, Tuhan lindungi dan berkati. Yang sakit, Tuhan pulihkan. Yang dalam kondisi berduka dan keputusasaan, Tuhan hiburkan dan kuatkan. Begitu pula untuk gereja dan negara kami. Tuhan lindungi dan berkati semua program yang sedang maupun yang akan dijalankan ke depannya. Ya Tuhan, jadikan kami senantiasa kuat dalam iman, tekun dalam pelayanan, dan tetap teguh dalam menjadi saksi Yesus Kristus. Dan inilah doa yang kami panjatkan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.